Perkenalkan, nama saya Yufi Martadina dari kelas 3 PHP 3. Kali ini saya akan membahas tentang masakan khas Nusantara, tepatnya dari Pulau Sulawesi. Ada yang pernah dengar nama palu basah? Mungkin tidak, namun saya akan membahas tentang palu basah. Palu basah sama saja jenisnya dengan coto Makassar, hanya saja pembedanya ada di satu bahan yang membedakan mereka. Palu basah berasal dari Sulawesi Selatan, Makassar. Bahan-bahan untuk mengolah palu basah ada daging sapi, jeroan, hati sapi, dan paru sapi. Mengapa demikian? Karena dulunya jeroan sapi, hati sapi, dan paru sapi tidak laku untuk dijual di pasaran dan dibawa pulang oleh bapak-bapak penjual daging sapi ke rumah. Dan ibu-ibu rumah tangga di sana berpikir bagaimana cara mengolah suatu masakan dari hasil tersebut. Karena dengan memanfaatkan konsep coto Makassar, karena palu basah sama saja dengan coto Makassar, hanya saja berbeda satu bahan rahasia di dalamnya. Dan ibu-ibu tetap memanfaatkan kembali bahan-bahan dari ibu-ibu rumah tangga di Makassar, berpikir bagaimana sih caranya buat memanfaatkan kembali jeroan sapi tersebut, hati sapi tersebut, dan paru-parunya. Maka terpikirlah oleh mereka, wah, kalau kita buat coto Makassar dengan konsep coto Makassar mungkin enak. Maka mereka mulai membuat dan akhirnya menemukan suatu masakan yang berjudul palu basah. Adapun beberapa rempah-rempah yang dimanfaatkan dalam mengolah masakan tersebut, yaitu ada cengkeh, ada kayu manis, ketumbar, dan lain sebagainya yang akan saya jelaskan dalam tahap berikutnya. Berikut ada bahan-bahan yang digunakan. Ada bawang merah, bawang putih, serai, jahe, cabai keriting, kecap manis, lengkuas, gula merah, ada ketumbar, penyedap rasa sapi, ada kayu manis, ada asam jawa, kemiri, pala, jinten, merica, dan cengkeh. Ada juga garam dan sedikit gula. Dan ada satu bahan lagi yang menjadi ciri khas palu basah, yaitu kelapa parut yang disangrai. Mengapa demikian? Karena menggunakan kelapa parut yang disangrai menambah tekstur kental pada kuah dari palu basah. Berikutnya, saya akan membahas sejarah bumbu dan rempah yang ada di Sulawesi Selatan, Makassar. Masih ingatkah kalian dengan Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Goa? Sultan Hasanuddin memperjuangkan dan memperebutkan kembali rempah-rempah khas Indonesia dari jajahan Belanda yang ingin menguasai dan mengekspansi bumbu dan rempah khas Indonesia. Penyebaran bumbu dan rempah di Makassar sendiri berawal dari pedagang-pedagang yang mendagangkan bumbu dan rempah-rempahnya dan menarik perhatian dari bangsa Eropa untuk masuk ke Indonesia untuk menguasai bumbu dan rempah khas Indonesia. Namun, hal tersebut gagal dilakukan oleh bangsa Eropa untuk menguasai bumbu dan rempah di Indonesia. Karena kita harus memperjuangkan dan mempertahankan hak milik Indonesia, yaitu bumbu dan rempah khas Indonesia. Saya akan membahas tentang bumbu dan rempah yang terkandung dalam masakan yang saya pilih, yaitu palu basah. Pertama, bumbu yang terkandung ada bawang merah yang karakteristiknya adalah bumbu segar dan lumat. Selanjutnya ada bawang putih juga yang termasuk bumbu segar dan lumat. Ada cabai keriting. Cabai keriting saya masukkan ke dalam kategori bumbu segar dan lumat. Kenapa? Karena nanti akan saya haluskan terlebih dahulu menggunakan ulekan, lalu akan saya tumis dan baru dimasukkan ke dalam kuahnya, kuah kaldunya. Selanjutnya ada lengkuas. Lengkuas juga saya kategorikan dalam karakteristik bumbu segar dan diiris. Mengapa demikian? Nanti akan diiris tipis terlebih dahulu dan lalu ditumis. Selanjutnya ada jahe. Jahe juga saya kategorikan dalam karakteristik bumbu segar dan diiris karena akan ditumis terlebih dahulu. Selanjutnya ada serai. Serai juga saya masukkan ke dalam karakteristik bumbu segar dan diiris. Nanti akan diiris tipis lalu dimasukkan dan ditumis
hingga harum. Lalu setelah tumisan itu harum dan menguning, akan saya masukkan ke dalam kuahnya dan kita rebus bersama daging sapi, paru sapi, jeroan, paru sapi. Akan saya jelaskan mengenai rempah-rempah yang terkandung pada palu basah. Pertama, ada ketumbar. Ketumbar ini akan saya haluskan menjadi bubuk dan ketumbar ini merupakan karakteristik bumbu kering dan utuh. Selanjutnya ada merica dan cengkeh, juga termasuk dalam kategori karakteristik bumbu kering dan utuh. Untuk mericanya akan saya haluskan terlebih dahulu, lalu dimasukkan dalam kaldu. Namun kalau cengkehnya langsung saya masukkan ke dalam kaldu sambil merebus dengan daging dan jeroan sapi serta bahan utamanya. Dan selanjutnya ada jinten. Jinten juga masuk ke dalam karakteristik bumbu kering dan utuh. Namun jinten akan langsung dimasukkan tanpa dihaluskan terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam kaldunya. Selanjutnya ada kepala dan kemiri yang termasuk dalam karakteristik bumbu kering dan utuh juga, karena nanti kepala akan saya parut sehingga berbentuk dan kemiri juga akan selanjutnya ada yang menjadi vanila yang menambah aroma dalam masakan tersebut. Manis ini juga langsung akan saya masukkan tanpa ditumbuk, tanpa dihaluskan ya rekan-rekan aja. Ya, ada kecap manis yang akan saya masukkan ke dalam kaldu. Terus ada garam dan sedikit gula untuk menambah masakan dan memberi rasa alami pada kaldu tersebut. Ya, pewarna alami yang akan saya gunakan pada kaldu palu basah ada gula merah dan ada merica manis. Keduanya memiliki warna yang berbeda. Nanti akan menghasilkan warna coklat serta untuk kandungan rasanya nanti pasti akan berpengaruh. Gula merah memiliki rasa manis, merica manis juga memiliki rasa manis, dan akan saya tambahkan juga asam jawa yang memiliki rasa asam dan segar pada kaldunya nanti. Misalnya kenapa saya menambahkan asam jawa pada kaldunya tersebut, agar menghilangkan bau amis yang ada pada daging, terus pada parunya, hatinya, pokoknya dari bahan utamanya yang terkandung tadi. Dan asam jawa pun menghasilkan warna coklat kuningan yang akan berpengaruh juga bagi kuahnya nanti. Dan tidak lupa dari kelapa parut yang disangrai juga akan berwarna coklat sehingga kaldunya pun akan berwarna coklat nantinya. Dan kesan yang akan saya sampaikan adalah kita harus mencintai dan melestarikan masakan khas Indonesia, karena masakan Indonesia itu enak dan unik. Masakan Indonesia juga sangat kaya akan rempah-rempah, kaya akan bumbu di dalamnya. Dan dengan melestarikan dan menjaga keaslian dari masakan khas Nusantara, sama saja kita menghargai jasa pahlawan yang telah memperjuangkan rempah-rempah dari bangsa Eropa. Dan kita harus tetap belajar, mengasah, dan mempelajari masakan khas Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan meneruskan masakan khas Indonesia untuk generasi selanjutnya? Demikian dari saya. Thank you.